Salam adik-adik yang ada di rumah. Kakak mau tanya, apa kabarnya hari ini? Pasti semua luar biasa. Nah, mari kita masuk ibadah lagi adik-adik ya. Sekalipun kita ibadah online, jangan ada yang kalah semangat. Percaya kita bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Nah, sekarang kakak mau bawa pujian ya. Kita mau bawa adik-adik yang di rumah, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat dulu satu pujian, lebih dari napasku. Semua bangkit berdiri ya adik-adik. Kita angkat pujian penyembahan Amin. dengan sungguh-sungguh Terima kasih Yesus. bahwa apa yang kita miliki saat ini semua itu karena Tuhan. Amin. Nafas yang kita miliki saat ini semua hanya karena kasih-Nya Terima Tuhan. kasih Yesus. Terima kasih. Kasih yang teramat luar biasa untuk kehidupan kita. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan kau aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Amin Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, untuk selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Amin. Setiap langkah kami Engkau perhatikan Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Di setiap hembusan nafas kami ya Bapa, hanya mengagungkan nama-Mu yang mulia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Amin. merendahkan
sangat luar biasa hadirat Tuhan, Kak. Iya, Ya. puji Tuhan. Kita tetap semangat ya adik-adik ya, walaupun kita terus dan terus beribadah setiap minggunya di rumah, tetapi adik-adik masih hatinya untuk semangat mengikuti Iya, ibadah online setiap harus. minggunya. Kak Christopher masih semangat ya melayani Masih. Tuhan ya. Tentunya bila kita semangat mengikuti ibadah, bila kita semangat melayani Tuhan atau memuji Tuhan, berkat Tuhan tidak akan hilang. Amin, selalu berlimpah, Kak. Ya. Nah, selanjutnya kita akan angkat satu pujian Iya. sukacita nih, Kak. Amin. Yuk, Kak, silakan. Yuk, kita Semua nyanyi. bergembira. Dialah segalanya dia bagiku ya. Dialah segalanya dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Nah, adik-adik, pernah gak adik-adik mengalami sesuatu hal yang menurut adik-adik itu sesuatu yang suatu yang membuat kita merasakan terpuruk atau jatuh seperti iya. itu. Tapi Di mana, Dika? Ya, tapi kita harus tetap percaya, Kak. Iya, iya benar. Bahwa Kita harus apapun yang percaya. kita alami, menurut kita itu adalah penderitaan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu Amin. menolong kita. Iya, adik-adik ya. Ya. Luar biasa kita. Siapa yang sudah bergembira saat ini, kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Ya. Karena kita sedang memuji Tuhan, berikan hati yang benar-benar untuk Tuhan ya. Sekarang kita angkat satu pujian lagi, biar gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Semangat lagi ya adik-adik sayangku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Yap. Iya, sekarang kita mau angkat pujian. Dia mengerti
Tuhan itu sangat mengerti di dalam setiap Betul kehidupan sekali. kita ya. Iya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Amin Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kita angkat pujian ini dari awal. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Yesus. Engkau Allah yang baik, yang senantiasa baik kepada kami, kepada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau selalu pelihara kami ya Bapa dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Engkau mengerti keadaan kami, apapun keadaan kami ya Tuhan. Engkau selalu mengurapi kami ya Bapa. Amin. Sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Amin. mengurapi kami dengan urapan-Mu yang baru Bapa, sehingga setiap pikiran yang ada dalam jiwa kami Bapa diperbaharui oleh karena firman-Mu Amin. Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, urapi kakak guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Shalom sahabat CBN. Apa kabarnya semua hari ini? Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Tadi kita sudah angkat suara kita, sudah angkat pujian kita. Sekarang saatnya kita mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kita mau sedikit merenungkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau lihat dulu sedikit slide berikut ini.
tadi, saya yakin ya beberapa dari kita mungkin pernah ada di posisi anak itu, ya. Di situ ada timbul pertanyaan-pertanyaan. Mengapa hidupku seperti ini Tuhan? Mengapa penuh dengan kekecewaan dan orang-orang yang terluka? Sahabat, kalau kita baca perjanjian lama ya, bangsa Israel juga selalu bagaimana ya, dia selalu seperti tarik ulur ya dengan Tuhan ya. Skala mereka percaya, mereka bisa melihat mujizat Tuhan, tetapi banyak kali mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka hanya fokus pada hal yang lahir ya. Artinya mereka hanya fokus pada kebutuhan daging mereka. Jadi mereka nggak bisa melihat apa sih maksud Tuhan ya. Mungkin sahabat juga merasa seperti itu ya. Pada saat sahabat hanya melihat apa yang dilihat dalam mata, apa yang terlihat secara nyata. Makanya yang ada di hati kita hanya melihat, kok orang lebih dari saya ya. Tetapi lanjutnya Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu berkata demikian? Jejak kaki di pantai, ada cerita tentang jejak kaki di pantai, sepasang jejak kaki, yang satu milik orang percaya, yang satu milik Tuhan Yesus. Lalu si orang percaya ini bilang, Tuhan, kok engkau biarkan aku sih jalan sendirian? Padahal aku lagi sulit loh Tuhan. Tuhan di mana? Katanya. Tapi Yesus bilang gini, menurut kamu jejak kaki siapa itu? Kata dia, jejak kaki aku lah, katanya. Tapi Yesus bilang, bukan, itu jejak kakiku. Kata orang itu lagi, lalu aku di mana Tuhan? Katanya. Tuhan Yesus bilang, aku menggendongmu. Sahabat, janji Tuhan di Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Amin. Luar biasa ya. Ya sahabat ya, di saat hidup kita penuh dengan kegagalan, tidakkah kita sadari bahwa ada tangan Tuhan tuh yang topang kita, sehingga kita nggak benar-benar jatuh. Kita jatuh tapi kita bisa bangun lagi. Ya, karena apa? Karena Tuhan telah menyiapkan satu jalan untukmu. Kata Tuhan di dalam cuplikan video tadi, aku sudah menyediakan satu jalan untukmu. Seperti orang-orang lain yang berjalan di jalanku, ya, mereka bisa. Tetapi mengapa kamu tidak? Ya. Dan Tuhan juga bilang di situ, tidak ada hal besar yang mudah. Ya. Kita tidak akan bisa menjadi sesuatu hanya dalam satu malam, karena ini bukan main sulap. Jentik jari jadi. Ya. Tapi Tuhan bilang kita butuh untuk menjadi dewasa hari lepas hari. Dewasa secara pengetahuan ditandai dengan kematangan jasmani, perubahan fisik ya, pola pikir kita, pandangan kita. Tetapi dewasa di dalam Kristus artinya setiap dari kita dilahirkan kembali lewat firman Tuhan dan pertobatan. Allah mau kita terus bergantung padanya, terus makan firman-Nya dan melakukannya. Ya, karena Tuhan janji di Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Janji Tuhan ya dan amin ya sahabat ya. Tuhan bilang kenapa kita harus khawatir? Burung aja dipelihara sama Tuhan. Ya. Lalu dikatakan lagi sama Tuhan Yesus di situ dalam video kita tadi, saya mau menuntunmu di jalanku, asalkan kamu mau ikut jalanku. Pertanyaannya di situ, apakah kamu mau mengikuti jalanku? Tadi sudah dinyanyikan dalam pujian kalian, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, itu ada di Yesaya 54 ayat yang ke-10. Janji Tuhan ya, walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari kita. Ya. Kembali kepada sahabat-sahabat semua,
Apakah sahabat mau bangun dari perasaan kegagalanmu? Karena setiap dari kita berharga di mata Tuhan. Setiap dari kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Ya, firman hari ini akan kita tutup di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus bilang, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Sahabat, setiap dari kita berharga ya. Jadi jangan lagi kamu merasa, saya tidak bisa, saya nggak punya keberanian, saya nggak punya kekuatan. Disuruh berdoa, saya nggak bisa. Disuruh nyanyi, suara saya jelek. Jangankan sahabat, terkadang saya juga begitu mengalami. Berdoa ya, nggak pintar doa, kan ada yang lain nih yang bisa nih. Ya enggak, Tuhan ingatkan hari ini, bukan saya yang pilih dia, tapi dia yang pilih saya. Jawab panggilannya ya sahabat, jawab. Kalau dia sudah memilih kita, maka dia pasti akan menyertai kita. Sampai hari tuamu, dia tetap menggendong. Amin, puji nama Tuhan. Iya, puji Tuhan, bagaimana anak-anak firman Tuhan yang sudah didengar. Ayo, firman-Nya sangat luar biasa. Ya, Yap. biarlah firman menjadi rema di dalam kehidupan kita ya anak-anak. Sebentar kita akan selesai beribadah. Kita angkat satu pujian. Ku bersyukur padamu. Ya, mari kita sama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu. Ku memujimu, ku memujimu. Ku memuji-mujimu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, di mana kami Tuhan sudah selesai Tuhan beribadah. Kami sangat merasakan bahwa hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Kami mau Tuhan biar minggu depan kami bisa bertemu kembali. Sekalipun Tuhan kami di ibadah online, Tuhan kami percaya itu tidak mengurangi kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Bapa kami dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Oke, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan. Untuk kelas madya, ya, kelas madya akan mau kamu rekam ya satu pujian kamu. Boleh sama orang tua, mama, papa, adik, kakak, boleh. Silakan. Boleh pakai iringan musik nggak kak? Boleh. Cakep, ya. Boleh sendiri nggak kak? Boleh. Silakan. Kamu mau selfie sendiri saat kamu mau sedang saat teduhmu, WPDA-mu. Kamu mau sambil latihan nyanyi, silakan rekam ya. Dikirimkan ke nomor ini ya, satu lagu pujian atau penyembahan. Sementara untuk kelas tunas, remaja atau yang lebih tinggi lagi, aku mau kamu cantumkan ya satu ayat. Aku
percaya ya, saya sangat percaya di sini setiap sahabat di sini sudah melakukan WPDA ya, waktu pribadi dengan Allah. Nah, pada saat kalian merenungkan firman Tuhan, mungkin kalian menemukan satu ayat yang menyadarkan kalian bahwa oh, saya ini anak Tuhan. Oh, saya ini Tuhan sudah panggil saya untuk satu misi tertentu. Coba kasih ayatnya dan apa perenungannya yang kamu dapat dari ayat tersebut. Ya, singkat saja dikirimkan ke ayat ini sampai minggu depan. Terima kasih.